Anda jangan GR juga, bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral, beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang kasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga, apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan? Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet, tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Tanggapan Pak Tom? Ya, sekali lagi terima kasih sekali atas kehormatan yang luar biasa. Ya. Saya bisa menyampaikan saya tidak sehebat itu. Ya, saya bukan seorang individu yang dengan sendiri bisa menciptakan 780 triliun proyek mangkrak dalam hanya 3 tahun di BKPM atau 4 tahun di kabinet. Tapi nanti sekali lagi biar publik yang menilai. Saya sekali lagi mau mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan apresiasi saya kepada Pak Luhut saat misalnya menggandeng Lotte Chemical untuk berinvestasi 40 triliun rupiah. Ya, kemudian kedua juga Hyundai Otomotif, ya kan, nggak sampai 6 bulan kemudian, BKPM Pak Bahlil dan Hyundai tekan kontrak investasi, ya, di tanda tangan lah oleh Pak Bahlil sebulan setelah beliau menjabat, ya. OSS itu sebetulnya super gimmick, ya ini patut kita buka sedikit lebih lebar ya kepada publik. Itu sebenarnya jilatan yang luar biasa kepada Pak Presiden oleh seorang pejabat senior yang saking seniornya saya tidak bisa membantah. Ya. Jadi janjinya itu adalah kalau kita bisa menurunkan waktu penerbitan izin dari 7 hari menjadi 4 jam, kenapa nggak bisa turun lagi dari 4 jam menjadi 5 menit? Ya. Ya, itu kan sebuah ide yang sangat konyol, ya, ide terbit izin dalam 5 menit, ya kan? Jadi terlalu ekstrim. Tidak mungkin itu tidak mungkin. Anda perlu melihat data panjang 10 tahun, kan Anda pebisnis juga. Kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun. Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12 ribu. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advis bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Ya, Pak Tom, kalau kata Pak Luhut sebetulnya naik turunnya harga nikel itu karena siklus saja, bukan karena nikel oversupply. Tanggapan Anda? Baik, konsisten kami istilahkan Indonesia itu membanjiri dunia dengan nikel. Saya mengapresiasi Pak Presiden ya, dan juga Pak Luhut sendiri, yang dimana Pak Presiden memberikan pernyataan serupa di Maret 2023, ya, dimana beliau mengatakan wah ini kelihatannya pembangunan smelter udah kebanyakan. Ya, dan perlu direm, ya, jadi ini kira-kira setahun yang lalu ya, Pak Presiden mengatakan itu, dan juga diamplifikasi oleh Pak Luhut bahwa kita harus jaga, ya, jangan sampai kena oversupply, ya, jangan sampai kita membanjiri dunia dengan nikel. Pak Tom, Anda dikritik karena dianggap Anda anti hilirisasi, khususnya hilirisasi nikel, begitu ya. Anda dianggap tidak pro dengan produk nasional. Apakah memang betul Anda ini 100% menentang program hilirisasi nikel itu sebetulnya, Pak Tom? Jadi sekali lagi kami tidak anti hilirisasi. Ya. Hilirisasi itu juga ada dalam visi Anies Mohaimin, ya kan. Yang kita anti adalah hilirisasi yang ugal-ugalan, ya, sebagaimana dilaksanakan di sektor nikel di Indonesia. Ya, sebenarnya kan hilirisasi ini istilah keren untuk sebuah industri yang sudah ada ratusan tahun, yaitu namanya industri pengolahan. Ya, jadi mengolah gabah menjadi beras itu juga hilirisasi. Itu pengolah, ya kan, mengolah tebu menjadi gula itu juga pengolahan. Ya, dan itu
seperempat daripada ekonomi Surabaya adanya di sektor industri pengolahan. Ya, jadi tentu saja kita tidak anti industri pengolahan. Ya. Tapi pertama jangan laksanakan apapun juga, termasuk hilirisasi nikel secara ugal-ugalan. Ya. Jadi mungkin kita bisa tayangkan ya. Saya mensyukuri bahwa mungkin kita ke slide 2 saja ya. Tapi saya mau mensyukuri bahwa Pak Luhut dalam pernyataannya video 8 menit sekalipun tidak menyangkal masalah pencemaran lingkungan ya, yang diakibatkan oleh industri nikel kita, baik tambang nikel maupun pengolahan nikel. Ya. Jadi itu satu keprihatinan kami. Ya, saya juga mau mengapresiasi cawapres kami Pak Muhaimin ya, yang menanggapi undangan Pak Luhut untuk bareng-bareng berkunjung ke Morowali, ya kan? Karena nanti bisa sama-sama berenang di laut, coba yang coklat untuk ngelihat sendiri pencemaran lingkungan, ya bisa bicara langsung dengan rakyat setempat mengenai bentrokan-bentrokan sosial dengan TKA dari Tiongkok, ya kan? Tapi hilirisasi itu apakah memang betul-betul memberikan manfaat kepada warga sekitar, Pak Tom? Ini kan Pak Luhut juga menyampaikan bahwa dia membantah begitu ya tanggapan dari pernyataan Caimin yang mengatakan bahwa penyerapan tenaga kerja asing lebih tinggi di sana dibandingkan tenaga lokalnya. Lalu Pak Luhut mengatakan bahwa sebetulnya maksimal hanya 15%. Nah, apakah memang hilirisasi ini memberikan manfaat maksimal untuk warga sekitar di sana? Jadi sekali lagi saya harus berterima kasih kepada Pak Luhut ya, karena beliau memaparkan beberapa angka ya, yang hemat saya sangat membantu argumen saya ya, bahwa sebetulnya hilirisasi ini tidak begitu berdampak luas pada ekonomi ya. Jadi misalnya Pak Luhut itu mengangkat mengenai hilirisasi ini efektif dalam menekan kemiskinan. Ya, dan beliau paparkan angka kemiskinan di Sulawesi Tenggara turun dari 14% menjadi 12%. Ya, ini kita juga tampilkan grafiknya nih. Persis yang ini. Jadi tapi kemiskinan di Sulawesi Tenggara tetap jauh di atas rata-rata tingkat kemiskinan nasional. Ya, di mana meskipun turun dari 14 menjadi 12, ya kan, nasional turun dari 11 menjadi 9. Ya kan? Jadi apa yang istimewa mengenai dampak pada kemiskinan daripada industri nikel di Sulawesi Tengah. Ya, kedua, penurunan kemiskinan itu hanya dari 14 menjadi 12, sementara pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah ya itu sampai 30% per tahun. Ya kan, mungkin rata-ratanya antara 15 sampai 20%. Ya. Pertumbuhan ekonomi itu berarti 3 kali sampai 6 kali lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan nasional. Tapi hanya berhasil menurunkan kemiskinan dari 14 menjadi 12%. Ya kan? Ekspektasi saya kalau memang pembangunan industri di provinsi tersebut begitu berdampak besar yang positif, harusnya kemiskinan itu udah nggak ada, udah nol. Ya, karena sekali lagi cuan yang begitu besar, ya 500 triliun, ya kan? Kok masih ada kemiskinan di Sulawesi Tenggara? Ya, jadi itu sebuah mitos yang juga mungkin perlu kita evaluasi kembali, ya, malah masyarakat setempat kena getahnya kan, kena pencemaran lingkungan, kena bentrokan dengan TKA dari Tiongkok, kena kecelakaan, kebakaran dan ledakan yang memakan banyak nyawa, dan yang kami sesalkan, sejauh yang kami tahu sampai sekarang belum ada yang dipenjara, belum ada yang bahkan didenda ya atas pelanggaran standar keamanan bagi pekerja di pabrik smelter ya di sana. Jadi ya ini bagi kami bagian dari situasi saat ini ya, misalnya juga tragedi Stadion Kanjuruhan di Malang, sampai sekarang tidak ada yang dipenjara atau dituntut akuntabilitasnya, jangankan dipenjara, didenda aja nggak ada yang didenda. Ya kan, jadi ini kenapa pentingnya perubahan ya, sehingga kita bisa mengembalikan yang namanya akuntabilitas. Ya. Kalau ada kecelakaan harus ada yang bertanggung jawab. Ya, kalau ada konsekuensi negatif harus ada yang bertanggung jawab. Apakah melalui denda, apakah melalui tindakan hukum ya. Sekarang ini Pak Thomas Lembong lagi difitnah habis-habisan ya. Katanya Pak Tom ini pro Amerika karena menolak hilirisasi nikel. Dibilang katanya dia mau jual nikel ke Amerika dengan harga murah. Bener gak sih? Faktanya Pak Tom tidak menolak hilirisasi nikel. Malah di visi misi Amin itu salah satunya ada hilirisasi. Yang dikritik oleh Pak Tom itu adalah hilirisasi nikel yang dilakukan secara ugal-ugalan. Nggak ada yang salah dengan hilirisasi. Hilirisasi itu bagus.
Karena kita tidak menjual biji nikel mentah. Kita proses dulu menjadi setengah jadi, lalu baru dijual agar harganya meningkat. Tapi dalam prakteknya, jelas kita tidak bisa membabi buta melakukan produksi secara besar-besaran, padahal demand-nya lagi tidak sebesar itu. Ini kan konsep ekonomi dasar sebenarnya, supply and demand. Supply yang berlebihan menyebabkan harga menjadi anjlok. Saat ini, harga nikel dunia jatuh mendekati posisi terendah dalam 3 tahun terakhir. Dan ini disebabkan karena kebanjiran nikel dari Indonesia. Ini jelas merugikan buat Indonesia sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Selain faktor ekonomi, kerugian juga dirasakan dari sudut pandang lingkungan. Smelter nikel ini menghasilkan limbah berbahaya yang jika dikelola asal-asalan bisa merusak lingkungan. Maka dari itu, proses produksinya harus dikelola dengan baik. Jangan cuma hajar aja yang penting produksi tinggi, tapi pengelolaan limbahnya kacau balau. Kalau caranya begini, cadangan nikel kita akan cepat habis dengan keuntungan yang kecil, juga akan merusak alam kita. Sekarang pertanyaannya, kenapa pemerintah melakukan ini? Perlu teman-teman tahu, nikel ini salah satu komoditas tambang yang paling disukai oligarki. Mereka pikir mumpung cadangan nikel Indonesia itu masih banyak, kita keruk aja sebanyak-banyaknya sekarang. Bodoh amat sama masa depan rakyat nanti. Makanya kan sampai ada smelter nikel yang meledak karena udah berlebihan banget. Alasan lainnya, ternyata setelah saya cari tahu, saya menemukan bahwa proyek hilirisasi nikel ini banyak kerjasama dengan oligarki Tiongkok. Teknologinya dari sana, banyak SDM-nya dari sana, dan pendanaannya dari hutang. Inilah yang menyebabkan pemerintah gila-gilaan memproduksi nikel walaupun harganya lagi anjlok. Karena mereka dikejar hutang plus bunganya yang harus dibayar. Kalau sudah begini, di mana kedaulatannya? Nah, lagi heboh nih anak buah Luhut versus Tom Lembong soal hilirisasi nikel RI. Pak Luhut dan tim 02 dengan pembahasan hilirisasinya, pendukung 02 keren. Meanwhile, warga daerah yang tinggal di tempat hilirisasi. Nah, di sini Pak Luhut tantang Caimin, daripada bohongi publik, saya ingin undang ke Weda Bay dan Morowali. 4L, Luhut lagi, Luhut lagi. Dan ini curhatan orang-orang yang tinggal di sana. Ke Morowali sini biar kau rasakan kalau hujan deras banjir besar gara-gara nafsu hilirisasimu. Kami dan keluarga kami yang jadi korban karena kekayaan alam yang kalian mau gerus itu tanpa batas. Kau enak dapat uang, kami yang kena dampaknya. Astagfirullah. Weda dan Morowali isinya seperti negara dalam negara. TKN Cina adalah kasta tertinggi. Saya sudah lihat langsung pengiriman nikel port to port langsung ke Cina, ngeri. Kekayaan bumi diambil dan menyisakan kerusakan lingkungan. Dampaknya masyarakat yang sakit karena cemaran air bersih. Munafik dan pembohong juga ini Luhut. Saya ini orang Sulawesi Tengah, Pak. Di Morowali itu pekerjanya saja banyak orang Cina dan orang di luar Sulawesi Tengah. Dan perlu Bapak tahu cara masuknya di Morowali pakai orang dalam. Kalau tidak pakai orang dalam sampai kiamat pun tidak bisa masuk. Pak Luhut pernah berkunjung ke PT Vale Indonesia, salah satu tambang nikel terbesar yang masuk dari zaman Soeharto. Mereka mampu menjaga keseimbangan alam dan danau kami tetap jernih. Tapi setelah hilirisasi, masuk tambang kurang lebih 60 km dari PT Vale yang membuat sungai Malili jadi merah. Saya tinggal di Sagea, kalau sampean tahu hampir tiap hari mahasiswa Ternate turun aksi. Betapa merusaknya tambang nikel bagi kami masyarakat Sagea. Oke fix, benar ada suplai pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara berkat tambang, tapi hanya dirasakan di kecamatan tersebut. Nah ini periuk nasinya kesenggol, makanya rame-rame ngebokin dan klarifikasi. 8 tahun ada tambang cuma nurunin kemiskinan 2%, yang benar aja, rugi dong. Belum lagi kerusakan ekologis, yang untung cuma you and your friends. Rakyat kecil cuma dapat ampas limbahnya. Yang akan di stop Tom Lembong adalah hilirisasi yang terbukti ugal-ugalan dan tidak adil dampaknya untuk masyarakat, plus merusak alam. Respect Om Lembong. Pak JK juga bilang, hilirisasi nikel Republik Indonesia 90% dikuasai Cina. Kita cuma dapat lingkungan rusak. Rindu perubahan. Amin aja dulu. Akibat jawaban lembut dari Tom Lembong yang menyebut dirinya memberikan contekan selama 7 tahun kepada Jokowi, membuat penghuni istana kelabakan. Terutama adalah Bahlil dan Luhut Binsar Panjaitan. Mereka tidak terima kalau Tom Lembong seakan-akan dibutuhkan oleh Jokowi, karena Tom Lembong merupakan bawahan Jokowi. Lebih-lebih lagi jika bicara masalah hilirisasi nikel, jawaban lembut Tom Lembong membuat Luhut Binsar Panjaitan seperti kebakaran jenggot. Tom Lembong menyebutkan hilirisasi nikel juga merupakan visi dari paslon Amin.
Yang membuat Temlembong tidak setuju dengan pendapat Luhut Binsar Panjaitan adalah hilirisasi nikel yang ugal-ugalan. Karena hal tersebut menyebabkan pencemaran lingkungan dan membuat harga nikel anjlok karena pasokan yang berlebihan. Halo teman-teman milenial dan Gen Z di Solo Raya, perkenalkan saya Tia. Dan ada pesan sedikit untuk pemilu kali ini. Buat teman-teman, jangan lupa gunakan hak suaranya tanggal 14 Februari 2024. Dan itu akan menentukan masa depan Indonesia ke depannya. Dan Indonesia ini, yang sangat kita cintai ini, sangat membutuhkan gerakan anak-anak muda untuk membawa perubahan untuk Indonesia adil makmur untuk semua. Oleh karena itu, yuk kita pilih salah satu dari 3 calon presiden dengan memilih rekam jejaknya, dengan melihat nilai apa yang dibawa dan apa visi misi yang diinginkan oleh presiden tersebut. Dan itu akan menentukan arah Indonesia nantinya. Jadi buat teman-teman, silahkan pilih menurut keyakinan hati masing-masing yang mana calon yang paling terbaik, calon mana yang bisa menerima masukan-masukan dari anak muda, calon mana yang sangat serius dalam menyampaikan gagasannya. Kalau saya pilihnya nomor 1. Buat teman-teman, yuk kita cari tahu lebih lanjut tentang masing-masing calon dan gunakan hak suaranya. Thank you.